Para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an, kita lanjutkan kembali. Wa an Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna a'dhama an-nasi ajran fis salati ab'aduhum ilaiha mamshan fa ab'aduhum walladhi yantadhiru as-salata hatta yusalliha ma'al imami a'dhamu ajran minal ladzi yusalliha thumma yanam. Ya. Kita lanjutkan dari sahabat Abu Musa. Dari sahabat Abi Musa radhiyallahu taala anhu, ia berkata, ya, Abu Musa mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna a'dhaman nasi ajran, sesungguhnya manusia yang paling besar pahalanya, fis shalah, dalam melaksanakan ibadah salat, adalah ab'aduhum ilaiha mamshan, adalah orang yang paling jauh langkahnya menuju ke solat tersebut atau menuju masjid untuk menegakkan solat tersebut. Fa'ab'aduhum, maka yang paling jauh. Artinya semakin jauh kita dari masjid, ya, maka kita semakin besar mendapatkan pahala ibadah solat itu sendiri. Kenapa semakin besar? Karena usaha kita menuju ke situ besar juga. Pertama dari segi langkah, ya, dari segi biaya barangkali juga, dari segi letih dan lain-lain sebagainya. Ini semuanya akumulasi, ya, akumulasi dari belum lagi pahala sholatnya sendiri, perlu pahala jalannya, usahanya dan lain sebagainya. Itu kata Nabi SAW. Jadi semakin jauh dia, itu semakin banyak pahalanya tentu. Karena orang semakin jauh kan tentu semakin capek kan, semakin lelah, ya. Walladzi yantaziru sholata hatta yusalliha ma'al imam a'dhamu ajran minal ladzi yusalliha tsumma yanam. Dan orang yang menunggu salat hatta yusalliha, sehingga dia salat bersama imam, itu lebih besar pahalanya daripada orang yang salat kemudian dia tidur. Artinya kalau ada kita salat, sebagai contoh ya, salat maghrib kita, salat maghrib atau salat salat asar. Ya, sholat zuhur kita katakan, kemudian ada orang siap sholat zuhur dia tidur. Tapi ada orang, tipe orang yang memang siap sholat dia nggak tidur. Ya, dia nunggu sholat. Ya, menunggu sholat tentu dengan beramal, seperti berzikir, bertasbih, bertahlil, bertahmid, atau dia membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, itu lebih besar ketimbang orang yang tadi tidur istirahat dia, nanti adzan dia bangun lagi. Yang besar yang mana? Yang tadi menunggu. Ya, karena dia menunggu sholat, masya Allah. Ini keutamaan, ini sebuah amalan yang sangat mulia. Adakah kita hari ini berapa kali sih kita pergi ke satu tempat untuk menunggu hadirnya waktu sholat? Jarang-jarang barangkali kan begitu. Kecuali mungkin waktu-waktu tertentu, mungkin sholat Jumat saja yang kadang-kadang kita cepat datang gitu. Kalau yang lain kadang-kadang kita masbuk, seringnya masbuk begitu. Ya, jadi kata Nabi SAW adalah pertama tadi, orang yang paling jauh, orang yang paling besar pahalanya, orang yang paling jauh jaraknya untuk menuju sholat tersebut. Semakin jauh semakin besar pahalanya. Itu satu. Kemudian yang kedua, orang yang menunggu sholat, ya, agar dia sholat bersama imam berjamaah, itu lebih besar daripada yang sholat kemudian dia tidur. Itu tadi, tidur dia nanti ketika adzan dia bangun lagi untuk sholat. Ini tidak. Dia setelah selesai sholat seperti kita contohkan tadi, zuhur umpamanya. Dia bisa zuhur, dia nggak tidur, dia nggak istirahat. Tapi dia apa? Menyibukkan dirinya dengan berzikir, beramal saleh, ya, bertasbih, bertahmid, mungkin juga membaca Al-Quran, ya, digunakan. Atau masya Allah kalau subuh, ya itu luar biasa lagi. Pada subuh gitu kan, dia tunggu itu sholat sampai zuhur. Atau minimal mungkin kalau kita zuhur lah kita katakan jam 12.30, dia udah di masjid itu jam 11. Kenapa dia datang cepat? Untuk menunggu datangnya sholat. Ini akan berbeda tentunya dengan orang yang adzan lalu dia datang ke masjid. Itu kan standar saja gitu kan. Tapi ini orang 1 jam bahkan 1,5 jam sebelum dikumandangkan adzan pun untuk waktu sholat itu dia sudah berada di masjid dalam rangka untuk menunggu sholat bersama imam. Ini tentu orang-orang yang luar biasa ya. Tentu kita cemburulah dengan yang seperti yang diceritakan oleh Nabi SAW ini. Jadi
kita berusaha. Minimal lah, kalau nggak pun kita bisa seperti ini, minimal kita nggak masbuk, itu dulu. Standar kita nggak usah jauh-jauh, nggak usah kita bisa saat pertama ikut takbiratul ihram imam, ya, bisa mengiringi takbiratul ihram imam. Jangan mungkin terlalu tinggi gitu. Minimal kita nggak masbuk, walaupun kita mungkin di saf yang terakhir. Minimal itu. Jadi kita camkan dalam diri kita itu nggak boleh lagi kita mundur itu. Minimal, jangan masbuk. Ah itu. Ini kadang-kadang masbuk iya, di saf terakhir juga iya gitu. Lengkap semua memang. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Lihat bagaimana tegasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah ini. Oleh karena itu mari sama-sama kita untuk lebih bersemangat lagi tentunya untuk mengerjakan sholat berjamaah. Jadi bukan hanya saja kita ikut sholat ya, ketika azan dia lalu kita sholat, tidak. Ternyata keutamaan yang besar itu adalah ketika kita mampu untuk menunggu sholat. Hadir cepat kita ke masjid dalam rangka untuk menunggu hadirnya sholat. Ya. Wa ja'al hasu ala huduril jama'ati fi subih wal isya' fi adadin minan nusus. Dan ada riwayat-riwayat, ya, ada dorongan tertentu atau motivasi tertentu untuk menghadiri sholat berjamaah fi subhi wal isya'. Untuk menghadiri sholat berjamaah, sholat isya, sholat subuh dan sholat isya. Jadi ada motivasi khusus gitu ya, untuk menghadiri sholat subuh dan sholat isya. Fi adadin minan nusus, dalam beberapa nas-nas. Bayyana fiha ar-rasulu al-karim. Nabi SAW yang mulia menjelaskan. Al-thawaba al-jazil, pahala yang besar. Al-amim, yang sangat banyak. Liman syahidal jama'ata fi hataini sholataini, bagi siapa-siapa yang mampu untuk hadir melaksanakan sholat berjamaah di dua sholat tadi, yaitu sholat subuh dan sholat isya. Ajtazi'u minha bin nasaini, ya, ajtazi'u minha bin nasaini. Kata Dr. Ali Hashimi, saya coba mencukupkan hanya dua nas saja, dua dalil yang menunjukkan keutamaan spesial terhadap sholat subuh dan sholat isya ini. Ya. Al-awwal an Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Allahu akbar. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah qiyamul lail setengah malam. Telah dianggap dia sudah melaksanakan qiyamul lail, salat sunnah itu sampai setengah malam. Wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang ikut salat berjamaah, ya, sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah menegakkan qiyamul lail semalam suntuk. Allahu akbar. Tentu ini orang-orang pilihan lah, orang yang mampu untuk melakukan ini kan. Mampu menjaga sholat isya berjamaah, mampu pula dia menjaga sholat subuh berjamaah. Apalagi subuh ini beratnya, ya Allah. Ya, ada orang yang mampu ngangkat 50 kilo, ngangkat 70 kilo, mampu dia ngangkat matanya ya. Matanya yang barangkali nggak ada satu on itu pun tak mampu, berat kali rasanya. Nah ini. Jadi keutamaan hadis diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Jadi man shalla isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang salat berjamaah, ya, barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah qiyamul lail setengah malam. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia dianggap telah salat qiyamul lail semalam suntuk. Keutamaan demi keutamaan yang sangat-sangat luar biasa, ikhwati fillah. A'azzani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Oleh karenanya hendaknya kita lebih termotivasi lagi gitu. Hendaknya kita lebih terdorong lagi untuk memperbanyaklah ya, untuk memperbanyak bagaimana kesiapan-kesiapan kita, bekal-bekal kita agar mampu kita menjaga dua sholat ini. Terutama dua sholat ini. Semuanya kita harus jaga. Tapi yang dua ini memang agak dari sisi waktu juga kita mungkin kalau isya udah capek gitu kan.
kalau subuh masih ngantuk, gitu kan. Ini juga apa ya, sebuah tantangan tersendiri begitu. Yang kadang-kadang kalau kita menghadiri rapat, menghadiri walimah, isya pun kita bela-belain gitu kan. Kalau subuh gitu kan, kalau kita ingin pergi bertamasya, jam 4 pun kita udah bangun. Kenapa? Karena terlambat takutnya. Karena panitia bilang jam setengah 5 harus berangkat. Kita pun bela-belain bangun jam 4. Ya. Kalau sholat subuh, Masya Allah, kita lewatkan begitu saja, nggak ada harganya sepertinya seperti itu ya. Oleh karena itu, ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, mari sama-sama kita terus mendorong diri kita, memotivasi diri kita untuk dapat melaksanakan ibadah salat subuh dan isya terutama dengan sebaik-baiknya. Kita rehat sejenak, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV.